Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikannya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas penelitian ilmiah ini. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Daris selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya dalam menyusun penelitian artikel ilmiah ini, yang dimana penelitian ilmiah saya ini berjudul Pengaruh Daya Beban Terhadap Kekuatan Jembatan Pasopati Bandung. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hari Eko Raharjo, mahasiswa S1 Teknik Sipil A, Departemen Pendidikan Teknik Sipil, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau yang dipisahkan oleh sungai, danau, dan laut. Dan Indonesia juga masuk dalam jajaran negara paling memprihatinkan kondisi kemacetan arus lalu lintasnya. Oleh karena itu, mengingat kebutuhan yang mendesak untuk membangun jembatan panjang yang menghubungkan ruas jalan provinsi dan diharapkan dapat mengurangi kemacetan di negara kita ini. Indonesia itu menduduki peringkat keempat negara terpadat di dunia dan jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya daya beli mobil, sehingga masalah kemacetan lalu lintas di Indonesia itu sangat serius. Pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung ITB, Sony Sulaksono mengidentifikasi penyebab macet di Kota Bandung, Jawa Barat, seperti ketidakjelasan rambu lalu lintas, penggunaan ruang jalan yang tidak efisien, dan kapasitas jalan yang tidak seimbang dengan kebutuhan. Tak dipungkiri juga, penyebab kemacetan itu berpengaruh terhadap kekuatan pada jembatan. Selain itu, ada permasalahan lain seperti kesadaran masyarakat terkait lingkungan, karena setiap hujan pada jembatan Pasopati seringkali banjir dan berujung kemacetan pada jembatannya. Maka pengembangan teknologi pembangunan jembatan sangat diperlukan. Maka dari itu, penguasaan teknologi jembatan yang perlu diperbaiki dari segi peralatan, material, maupun perencanaannya sangat saat mendesain jembatan, desainer disarankan untuk belajar menggunakan teknologi material yang sangat efisien, tahan air, dan cukup untuk menahan gaya yang bekerja pada jembatan. Dalam perencanaannya, jembatan sebaiknya mempertimbangkan fungsi kebutuhan transportasi, persyaratan teknis, dan estetika arsitektural yang meliputi aspek lalu lintas, aspek teknis, dan aspek estetika. Nah, ada beberapa jenis tipe jembatan bentang panjang, yakni jembatan gantung, suspend bridge, jembatan busur, arch bridge, dan jembatan kabel tetap, yaitu kabel stayed. Dengan pesatnya perkembangan Kota Bandung ini juga mempengaruhi perkembangan lalu lintas kendaraan kepadatannya akan lebih tinggi. Nah, menurut penelitian Ablemata pada tahun 2017, jembatan Pasopati sendiri itu terdiri dari 90% beton, 7,5% aspal, dan 2,5% kabel baja. Jembatan ini dilengkapi dengan kabel stage panjang 161 meter dan dipotong dengan 19 kabel baja. Nah, kabel di sini itu digunakan untuk menopang gelagar di antara dua tumpuan dan memindahkan beban tersebut ke menara. Dalam teori tersebut, disebutkan bahwa kabel stayed pada jembatan Pasopati adalah sebuah inovasi dalam infrastruktur untuk mengurangi tingkat pembebanan pada jembatan ketika terjadi masalah kemacetan ataupun masalah lainnya. Selanjutnya, pada rumusan masalah di sini ada 3. Apakah jembatan memudahkan jalur transportasi? Apakah kemacetan itu berpengaruh pada ketahanan dari sebuah jembatan? Apakah lalu lintas yang padat berpengaruh pada degradasi ataupun penurunan jembatan? Hasil dan pembahasan yang pertama ini akan menjawab perumusan masalah yang pertama. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan menggunakan kuesioner, didapatkan hasil bahwa jembatan memudahkan kita dalam hal mobilitas. Terdapat korelasi antara hasil dan teori. Jembatan merupakan fasilitas yang sangat memudahkan dalam akses jalan dari rute ke rute lainnya. Dan dari segi geografi, dapat mempermudah interaksi sosial antara masyarakat dari tempat yang dihubungkan oleh jembatan itu sendiri. Baik, selanjutnya. Hasil dan pembahasan yang kedua ini akan menjawab rumusan masalah yang kedua. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan menggunakan kuesioner, didapatkan hasil bahwa faktor kemacetan maupun
beban sangat berpengaruh pada ketahanan sebuah jembatan. Nah, terdapat korelasi antara hasil dan teori. Proyek konstruksi flyover maupun jembatan itu memiliki karakteristik yang sangat kompleks, maka berbagai jenis risiko sangat mungkin terjadi. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kemacetan atau beban yang diberikan pada sebuah jembatan itu sangat berpengaruh pada ketahanan dari sebuah jembatan. Nah, masalah tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang kemudian dikenal dengan risiko proyek konstruksi. Nah, terkait risiko konstruksi, khususnya pembebanan pada jembatan, ada macam-macam beban yang perlu kita ketahui ya sebagai pengguna jembatan, seperti beban rem, beban lajur, beban truk, beban pejalan kaki, dan masih banyak lagi beban-beban yang berpengaruh terhadap kekuatan pada sebuah jembatan. Baik, selanjutnya. Hasil dan pembahasan yang ketiga ini akan menjawab rumusan masalah yang ketiga. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan menggunakan kuesioner, didapatkan hasil bahwa kepadatan lalu lintas, muatan yang melebihi batas, maupun ketidakkuatannya akan tekanan berpengaruh pada degradasi ataupun penurunan pada sebuah jembatan. Terdapat korelasi antara hasil dan teori, banyak sekali faktor dan hal yang memungkinkan jembatan itu runtuh seperti struktur bangunan yang tidak kokoh dan pondasi dalam pembangunan yang tidak diperhatikan perhitungannya dalam proses pembuatan, dan terlalu banyak muatan seperti beban lalu lintas yang mengakibatkan penurunan ataupun runtuh pada sebuah jembatan. Nah, sering terjadi kemacetan di jembatan Pasopati ini tidak sedikit juga pengendara yang memprotes kemacetan yang terjadi sampai terjebak di jembatan Pasopati. Untuk penyebabnya itu sendiri karena banjir dan mengakibatkan kepadatan lalu lintas pada jembatan Pasopati. Nah, dari kemacetan itu dikhawatirkan terhadap masa ketahanan pada sebuah jembatannya. Penggunaan kabel stayat dan teknologi prategang diharapkan bisa mengatasinya. Jembatan kabel stayat ini sudah dikenal sejak lebih dari 200 tahun yang lalu dan merupakan konstruksi yang kompleks untuk model jembatan yang ingin dibangun. Tetapi bentangan dari kabel itu sendiri yang membuat ketahanan lebih baik dan dipadukan dengan konsep beton prategang. Jadi jembatan yang paling sering ditemukan adalah jembatan beton prategang karena mempunyai efisiensi yang tinggi dan mampu menahan gaya yang bekerja pada jembatan itu jauh lebih baik. Baik, selanjutnya. Untuk di kesimpulannya, yang pertama itu berkembangnya sebuah kota akan mengakibatkan peningkatan aktivitas masyarakat kota, mengakibatkan mobilitas jalan raya yang sangat tinggi akan terjadi, sehingga fasilitas jembatan itu mempunyai fungsi dasar sebagai sarana yang memudahkan moda transportasi ataupun mobilitas kehidupan. Kemudian konsep yang digunakan pada jembatan Pasupati Bandung ini penting untuk diketahui mengingat ketahanan pada sebuah jembatan bisa mempengaruhi para penggunanya ketika terjadi peningkatan akibat banjir, kemacetan, dan lainnya. Dengan diketahui konsep ini, mungkin sekali bisa merubah pemikiran masyarakat akan perawatan jembatan, menjaga lingkungan, berlalu lintas yang baik, sekaligus membantu meminimalisir kerusakan yang mungkin terjadi. Dan infrastruktur jalan yang tidak memadai telah menyebabkan masalah kepadatan lalu lintas pada sebuah jembatan yang merupakan prioritas pembangunan nasional. Dari kepadatan lalu lintas ini dikhawatirkan terhadap masa ketahanan jembatan dan penggunaan kabel stayat dan teknologi prategang diharapkan bisa mengatasinya. Baik, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi kali ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.